Hey, halo warga sipil. Kali ini saya akan membahas sejarah dan pemikiran, serta perjuangan tokoh revolusioner di Indonesia, Haji Misbah. Muhammad Misbah atau Haji Misbah adalah tokoh unik dalam sejarah Indonesia. Di samping menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, ia juga dikenal sebagai penganut setia komunisme. Misbah sangat mengagumi kepribadian Nabi Muhammad SAW sekaligus mengidolakan Karl Marx, Soeharto dalam orang-orang persimpangan kiri jalan. Menjuluki Misbah sebagai Haji Revolusioner, sebagai orang yang berpikir radikal. Misbah memperjuangkan anti-kolonialisme. Herman Hidayat melalui makalah perjuangan dan pemikiran Haji Misbah yang dimuat dalam antologi Jejak Kebangsaan, Kaum Nasionalis di Manokwari dan Effendi Goel 2013 menyatakan pemikiran Misbah tentang aktualisasi dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dan Marxisme ditujukan untuk menentang penindasan kolonial Belanda. Jauh sebelum orasi dan perjuangannya menggema di beberapa surat kabar sepanjang dekade 1910 dan 1920-an. Masa kecil Misbah tergolong biasa saja. Ia lahir di Kampung Kauman, Surakarta pada 1876 dari keluarga pedagang batik yang cukup berada. Orang tuanya memberikan nama kecil Ahmad. Pendidikan Ahmad diawali dengan ilmu di pesantren. Kemudian ia menuntut ilmu pengetahuan dasar di sekolah Bumi Putra Ongkoloro selama 8 bulan. Menurut Hidayat, perpaduan belajar di sekolah agama dan sekolah umum memberikan Ahmad perspektif yang luas terhadap lingkungan sosialnya. Meski datang dari keluarga saudagar sekaligus pejabat muslim di Keraton Solo, tak lantas membuat Ahmad berperilaku layaknya ningrat. Ia justru digambarkan sebagai pribadi yang ramah kepada siapa saja termasuk rakyat miskin dan sangat alim. Lulus dari sekolah Bumi Putra, Ahmad langsung meneruskan usaha dagang ayahnya. Di bawah pengawasannya, bisnis batik keluarga Ahmad menjadi sangat maju. Kebetulan bisnis batik di awal abad ke-20 memang tengah melejit. Tak lagi menjadi pengepul, Ahmad berhasil membuka rumah pembatikan sendiri di kampungnya, hidup demi kaum yang tertindas. Rupanya, berdagang tak membuat Ahmad berpuas hati. Ia justru tertarik pada gejolak sosial politik yang mewarnai tanah Jawa di permulaan abad ke-20. Menurut Mu'arif dalam artikelnya di Alif ID, ketertarikan Ahmad bermula dari kesukaannya membaca surat kabar Dunia Bergerak. Surat kabar berhaluan kiri itu diterbitkan Indiscernation, sebuah organisasi pers pribumi bentukan Serikat Islam. Memasuki usia dewasa, Ahmad kala itu telah menikah dan beralih nama menjadi Darmodiprono, kemudian memutuskan pergi haji. Sepulang dari ibadah haji, ia mengambil nama Islam, Muhammad Misbah. Di saat bersamaan keinginan untuk terjun ke dunia pergerakan semakin bulat, Haji Misbah pun bergabung ke IJB pada 1914. Perjuangan Haji Misbah melawan penindasan pemerintah kolonial dimulai dari balik meja redaksi. Sepanjang 1915 hingga 1919, ia berkenalan dengan haji-haji tokoh pergerakan dari Surakarta dan Yogyakarta, termasuk diantaranya Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sepanjang tahun-tahun itu pula, Misbah giat menulis untuk surat kabar dan Muslimin dan Islam Bergerak. Kembali merujuk pada penelitian Herman Hidayat, sekitar April 1919, Misbah membuat karikatur di surat kabar Islam Bergerak yang menyebut kapitalis Belanda suka menindas petani dengan membebani mereka dengan kerja paksa, upah yang kecil, dan pajak yang tinggi. Tak hanya pemerintah kolonial, penguasa-penguasa feodal termasuk Pakubuwana X yang terkenal lengket kepada Belanda pun dicerca. Retorika Haji Misbah menurut Hidayat berhasil menggerakkan aksi mogok petani di beberapa perkebunan Belanda di tahun 1919. Sikapnya yang terlampau vokal perihal ketimpangan hubungan antara penguasa dengan kaum pekerja membuat Misbah dikejar-kejar oleh pemerintah kolonial. Ia akhirnya dibunuh pada 1920 atas tuduhan penistaan. Penjara tampaknya telah menempa Misbah menjadi pribadi yang baru. Selama dalam tahanan, dia banyak bersosialisasi dengan para aktivis Indis Sosial Demokratis Ferenc.
embrio Partai Komunis Indonesia. Dari dalam penjara, Misbah mulai mengenal Marxisme. Berdasarkan penelusuran Roots the Misfit dalam The Rise of Indonesia Communism 1965, setelah terbebas dari penjara di tahun 1922, Misbah dan para pendukungnya berhasil mengambil alih medan Muslimin dan Islam bergerak. Di sanalah ia dengan lantang menunjukkan sikap menentang kapitalisme. Akibatnya, hubungan antara Misbah dengan Partai Serikat Islam tak jadi harmonis. Misbah juga mulai menyerang organisasi-organisasi pembaruan Islam, seperti halnya Muhammadiyah. Ia menjuluki mereka sebagai kapitalis Muslim. Kritik tersebut dikeluarkannya dalam Medan Muslimin edisi 20 November 1922 dan Islam Bergerak edisi 10 Desember 1922. Propaganda komunis lewat jalan Islam mempertegas alasan Haji Misbah memerangi kapitalisme. Menurut pandangan sang Haji, kapitalis merupakan kaum serakah yang menebar kezaliman dan kekejian. Sebagaimana keyakinannya, kaum-kaum tersebut harus diperangi. Saat tengah menyampaikan pemikirannya ini, Misbah turut mengutip surat An-Nisa ayat 75 yang menyerukan anjuran berperang melawan kezaliman. Sebelumnya, Misbah juga pernah mengutarakan pemikiran serupa lewat surat kabar Islam Bergerak pada 1922. Misbah menggambarkan tentang terbelenggunya rakyat Indonesia yang mayoritas Islam akibat ulah kapitalisme dan imperialisme, yang juga ia sebut penuh tipu muslihat. Misbah kerap menyebut kecenderungan para penguasa feodal dan para polisi yang suka menindas rakyat kecil, sementara kelompok kapitalis menghisap tenaga para buruh tani. Hal ini menimbulkan kemiskinan terstruktur. Misbah percaya seharusnya seorang muslim dapat bersatu memerangi keburukan tersebut. Berbekal pandangan yang kemudian populer dengan sebutan Islam komunis, sejak 1923, Misbah muncul sebagai propagandis PKI dan SI Merah yang efektif. Bahkan ia sempat naik podium untuk berorasi dalam Kongres PKI di Bandung dan Sukabumi pada Maret 1923. Misbah berargumen, sudah kewajiban seorang muslim untuk mengakui hak-hak manusia, sama halnya dengan program-program komunis. Misbah juga yakin, dengan memilih jalan komunis, siapapun masih bisa menjadi seorang muslim sejati. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Salam lan Rahayu.